Kamu lapar? Iya, Bu. Habisnya pagi belum makan. Masa Ki? Bisa kan? Kan berasa udah habis. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, kamu pergi ke warungnya Bu Sumi. Bilang, kita ngutang dulu ya. Nggak mau ah. Kenapa? Habisnya Ade udah dimarahin sama Bu Sumi. Katanya ibu cuma bisa ngutang doang, nggak bisa bayar. Ya udah, kalau gitu kamu pergi ke warungnya Ko Acong. Pasti dikasih. Kita kan belum pernah utang sama dia. Nggak mau ah. Ayolah, nak. Bagaimanapun kita harus makan. Kalau enggak, kita mati kelaparan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lu mau apa? Saya mau ngutang beras seliter kok. Apa? Ngutang? Enak aja lu mau ngutang. Lu mau bayar pakai apa? Bapak lu sudah di kuburan. Emak lu sakit-sakitan sudah mau masuk kuburan. Hah? Lu utang di toko sebelah atau di pasar Senen? Hah? Sudah lu pergilah. Pergi sana, pergi. Pergi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kepalaku. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adek. Allah. Allahu Akbar. Bu. Bu. Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu jangan ninggalin Ade. Ibu kenapa? Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu, Ibu kenapa tinggalin Ade sendirian? Ade mau tinggal sama siapa? Ibu, jangan pergi, Ibu. Adek jangan menangis terus. Lebih baik adek berdoa dan minta kepada Allah semoga arwah ibu adek diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya sayang, yang sabar ya. Sekarang adik pulang ya. Ayo sayang. Ade gak mau pulang. Ade masih mau di sini nemenin ibu. Ayo deh kita pulang. Sebentar lagi maghrib. Ya sayang. Yuk. Yuna. Ayo. Dek, mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Tapi Paman tidak bisa menjanjikan apa-apa. Iya dek, lagi pula kan paman dan bibimu ini bukan orang mampu. Jadi kami nggak bisa membiayai adik sekolah. Kamu harus berhenti dulu, bantu paman sama bibi di sini ya. Bibimu cuma tukang cuci. Nah, setiap pagi kamu ngambil pakaian. Dan sorenya mengantar pakaian yang sudah dicuci. Iya dek, kamu juga harus ikhlas, makan seadanya ya. Makasih ya, Bi. Ade gak ngarepin apa-apa kok. Udah bisa tinggal di sini aja. Ade sangat berterima kasih sama Bibi dan Paman. Sekarang Ade makan dulu ya. Setelah itu, bantu-bantu bibimu membereskan pakaian itu. Ya? Ya, Paman. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba. Kasihanilah mereka. Berikanlah kenikmatan di kuburnya ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat orang-orang yang soleh. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Kasihan bener nasibnya ya Pak. Sayang, kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk membahagiakannya. Iya, Bu. Dek, kamu makan dulu sana di dapur. Iya, Bi. Ya, inilah kerjaan Bibi, Dek. Nyetrikain, nyuciin baju orang. Kalau nggak gini, kita nggak makan. Kamu tahu kan, Dek, kerjaan pamanmu tuh apa? Seminggu kerja, setengah bulan nganggur. Jadi, Ade cuma ngerepotin doang ya? Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Kamu itu kan anaknya Bibi juga. Ibu kamu kan kakaknya Bibi. Gak boleh ngomong gitu, ya? Kamu harus tahu gimana keadaan Bibi sama pamanmu. Nah, sekarang Bibi mau ke pasar dulu. Adik tolong terusin setrikaannya ya. Nanti kalau udah selesai semuanya,
anterin ke pemiliknya. Tanya sama paman kamu siapa aja pemiliknya. Ya sayang ya? Bibi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya disuruh Bisumi nganterin pakaian ini. Oh iya. Kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hehehe, kamu siapa? Kamu mau minta sumbangan nggak? Enggak, saya mau nganterin pakaian. Siapa, Jok? Ada yang mau nganter pakaian, bos? Suruh masuk. Ayo masuk. Ayo. Siapa kamu? Saya Ade. Hehehe, duduk kalau ngomong sama bos. Saya ponakannya Bibi Sumini. Siapa? Bibi Sumini. Ponakannya Bibi Sumini. Joko, mau suruh dulu bawa sih? Berdiri dong. Ayo. Ya bos, ayo berdiri. Terus kamu kesini mau ngapain? Saya mau nganterin pakaian. Oh iya, ibu lupa kalau itu dicuci sama Bu Sumini. Joko, kembali ke depan. Siap bos. Cepat. Ayo kita masuk yuk. Jadi kamu anak kakaknya Bu Sumini yang sudah meninggal itu? Iya, Pak. Ya, kami sudah mendengar semua cerita tentang kamu dari Bu Sumini. Kasihan. Jadi sekarang kamu yatim piatu ya? Kalau begitu, saran kami sebaiknya kamu tinggal di sini saja. Jadi anak angkat kami. Kebetulan di sini kami banyak menampung anak angkat yang senasib dengan kamu. Kamu nggak usah khawatir. Di sini kami pasti bisa membagi rasa kasih sayang dengan adil, termasuk juga dengan kamu nantinya. Bukan begitu, sayang? Iya, Dek. Kamu tinggal di sini aja ya. Daripada di rumah Bu Sumini. Kan rumahnya sempit dan kumuh. Kasihan Bu Sumini juga loh. Bu Sumini kan cuma buruh cuci. Kamu nanti nambahin beban mereka lagi. Kalau kamu tinggal di sini, kamu pasti akan merasa aman dan nyaman. Karena di sini kamu bisa makan enak dan cukup, punya kamar tidur bagus, dan bisa sekolah. Kamu kasihan kan sama bibi kamu? Ya udah, kamu kalau kasihan sama bibimu, kamu tinggal di sini aja. Kalau kangen sama bibimu, kamu boleh pulang kok, ya. Pasti bibi dan pamanmu itu seneng kalau kamu tinggal di sini. Iya, Pak ya? Mau kan? Kamu tinggal di sini? Setahu Paman, Pak Bahri itu orang yang sangat baik dan dermawan. Dia sering beramal dan membantu para tetangga. Dia juga menampung dan mengurus anak yatim piatu di rumahnya. Kalau adik tekadnya sudah bulat, nanti malam Paman akan mengantar kamu ke sana. Makasih ya, Paman. Iya, sayang. Pak Sukri gak usah khawatir. Kami tidak mungkin melantarkan anak seperti Ade. Dan semua anak-anak yang ada di sini, kami urus dengan baik. Mereka di sini tidak mengalami kekurangan apapun, termasuk makanan. Makanya mereka betah semuanya di sini. Iya, Pak Sukri. Kebetulan kamar tengah kan kosong. Nanti adik akan di situ ditempatkan ya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan adik betah tinggal di sini. Kami jamin. Sayang,
Iya? Tolong tunjukkan kamarnya. Pak Sukri, mau lihat kamarnya? Silakan, Pak Sukri. Ya, misi Pak. Silakan. Gimana Pak Sukri? Wah, bukan main, Bu. Seumur hidup, saya belum pernah tidur di kamar sebagus ini, Bu. Mudah-mudahan adik betah ya tinggal di sini ya. Saya yakin adik pasti betah, Bu. Nanti adik juga akan saya sekolahkan, Pak. Adik mau didaftarin sekolah? Iya, saya daftarin sekolah. Emang mau daftarin di mana? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, Dek ya. Iya, saya seneng banget. Soalnya saya bisa sekolah lagi. Terus tidurnya di kamar yang bagus kayak gini lagi. Mudah-mudahan kebaikan Ibu mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Lara. Ayo, cepat-cepat masuk, ayo. Ini, ayo cepat. Ayo, cepat masuk. Ayo ini. Ini apa ini? Masuk. Ayo masuk. Apaan sih, kok ribut banget? Adek, cepat tinggal di baju. Cepat. Katanya mau didaftarin sekolah. Iya, ini juga sekolah. Sekolah kerja nyata, tahu? Itu sekolah apa? Udah nggak usah tanya-tanya. Ntar juga tahu kalau udah praktek. Cepat ganti baju. Cepat. Sebel. Gimana sayang? Galak banget tuh bang. Nyebelin. Adek. Ayo. Saya mau dibawa kemana? Gak usah nanya-nanya. Ayo cepet. Udah, jangan banyak ngomong. Ikut. Ayo. Katanya mau sekolah. Abang, dibawa. Masuk. 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 Lo cemongin semua muka lo pakai ini, ya? Gua ada yang Yang sono kasih. Sono. Ya sayang. Udah bang. Kita mau kemana? Hah? Kamu anak baru? Iya, saya baru datang tadi malam. Katanya mau disekolahin. Iya, sekolah. Tapi sekolah ngemis. Hah? Ngemis? Tapi saya nggak mau ngemis. Coba aja nolak kalau berani. Emang kenapa? Kita kan bukan pengemis. Tapi sebentar lagi kamu jadi pengemis. Jangan berisik. Saya diem gak sih? Cepat keluar. Cepat. Lama banget sih. Satu lagi mana nih? Adek, ayo keluar. Ngapain di situ? Mau ngapain, Pak? Udah, nanti juga tahu mau ngapain. Turun. Ayo cepat. Cepetan.
lihat mereka. Ngemis. Iya. Emang kenapa? Katanya saya mau daftarin sekolah. Oh, saya disuruh ngemis. Sekolah? Ya ini sekolah yang sebenarnya. Ngapain kamu ke bangku sekolah? Tujuan sekolah nyari duit juga kan? Ngapain capek-capek? Di sini enak. Kamu langsung praktek, langsung dapat duit. Dan ingat, kamu harus bisa dapat uang banyak. Kalau enggak, kamu nggak bakalan dapat jatah makan. Ngerti? Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Baris semuanya. Apa kabar saya? Ayo, cepat! Mas! Tunggu! Sekarang maju satu-satu. Uang setorannya taruh di sini. Ayo. Cepat! Lo yang gede! Ayo! Cepat! Kasih saya setoran. Berapa? Pegang. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 17.500. Nih, untuk lo. Ayo, kembali. Keluar. Lo lagi, cepat. Betul-betul nggak disangka. Tuh anak baru membawa keberuntungan yang banyak. Dia bisa menghasilkan uang lebih banyak 3 kali lipat daripada teman-temannya. Dengan cara apa dia mengemisnya, Bos? Nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Bisanya cuma nangis dari orang ke orang. Ya, seperti orang bisu. Seperti orang bisu, Bang. Pantes orang pada kasihan ngelihat mukanya itu. Penampilannya aja gini. Kok bisa aja sayang? Abang, gurunya siapa dulu dong? Adek, kamar kamu bukan di situ. Kamar kamu di belakang sama anak-anak yang lain. Ayo sana. Pak Bari, besok saya pulang ya. Saya lagi sakit. Apa? Pulang? Nggak bisa. Setiap orang yang tinggal di sini nggak boleh pulang sebelum mengemis. Tapi Pak, saya nggak mau ngemis. Saya mau sekolah. Kamu harus mengemis karena setiap orang yang tinggal di sini semua nurutin perintah gue. Tahu? Atau lu mau disiksa? Enggak. Bagor, Ya, Bos. bawa dia. Baik, Bos. Ayo! Ayo! Oh, lihat tuh. Lo lihat tuh. Tuh, lo lihat semua, Sekarang, lu gabung sama mereka. So! Ingat jangan lu berani macem-macem. Ngerti lo? Biar besok lu bisa cari nih. Oke? Ngerti kan? Cari duit yang banyak. Awas lu macem-macem. Langsung tidur. Jangan lagi tidur! Kamu kenapa? Sakit? Iya, kepala saya lagi pusing. Udah minum obat? Kenapa kamu ada di sini? Saya anak yatim piatu. Orang tua saya udah meninggal. Katanya saya suruh tinggal di sini. Sama, aku juga yatim piatu. Ibu dan bapakku mati tabrakan.
Aduh, kepala saya sakit banget. Kamu sakit beneran? Badanmu panas. Aduh, gimana nih? Ya udah deh, mendingan kamu tiduran ya, biar pusing kamu hilang. Ya udah, kamu tiduran. Yuk. Aduh. Gimana nih? Duh, kepala saya sakit banget. Iya, tahan sebentar ya. Duh, gimana nih? Gimana? Dengar ya, yang namanya pengemis tuh nggak boleh makan banyak. Lo harus kurus. Kalau lo makan banyak terlalu gendut, kagak ada yang ngasih duit. Tahu nggak? Dikit aja. Hah? Itu satu. Belagu amat sih lo baru jadi pengemis dan makan banyak. Sana balik. Balik cepat. Resek lo. Ini kayaknya gue lihat ada yang kurang satu orang nih. Si Ade mana, Ade? Dia lagi sakit, Pak. Sakit? Alasan aja. Denger ya. Setiap anak di sini nggak ada yang boleh sakit. Harus sehat. Harus kerja keras semuanya. Nggak ada manja-manjaan. Bagor, bawa Ade kemari. Baik, Bos. Jangan kasih banyak. Hei, Ade! Bangun lo! Bangun! Saya sakit, Pak. Alah, alasan segala pakai sakit lagi lo. Jangan dikolok tau. Bawa kerja. Bangun! Demi Allah, Pak. Saya sakit. Alah, pakai bawa nama Tuhan lagi lo ya. Ayo cepat! Cepat! Ayo! Sakit. Ayo! Sakit ya? Hah? Manja ya, sini. Dengar. Semuanya dengar. Gua mau ngomong. Hari ini gua mau kasih ilmu bagaimana caranya mengemis di jalan. Yang namanya mengemis itu bukan cuman modal menadahkan tangan sama masang muka meles. Tapi lu semua mesti pakai otak. Soalnya yang namanya mengemis itu salah satu pekerjaan profesional. Jadi lu nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah minder untuk melakukannya. Tapi itu semua ada teknis dan strateginya supaya penghasilan kita semakin hari semakin meningkat. Nih, lo lihat. Ini contoh. Lo bisa lihat kan? Hari ini si Ade lagi sakit. Keadaan seperti ini, lo semua harus bisa manfaatin. Biasanya, kalau orang-orang di jalan itu melihat anak kecil mengemis dalam keadaan sakit, mereka pasti kasih sedekah. Pasti. Gue jamin. Sekarang, lo semua harus berakting sedemikian rupa. Lo harus buat orang-orang di jalan ngelihat lo semuanya jadi terenyuh, merasa iba atau merasa kasihan. Dengan demikian, nih, penghasilan kita setiap hari pasti bertambah banyak. Gimana? Ngerti nggak semuanya? Sekarang kan makannya udah selesai. Mumpung persediaan air mata lo semua masih banyak, lo pergi deh, cepat-cepat ngemis. Tapi ingat, jangan coba-coba acting nangis depan gue. Gue udah muak tiap hari gue ngeliat orang acting nangis. Grup pengemis kita harus yang terbaik. Ngerti? Ngerti.
aja. Kamu kenapa? Sakit? Kepala saya pusing banget. Terus saya mau muntah. Ya udah kalau gitu, nggak usah dipaksain. Lebih baik kita pulang aja, sekalian nyari obat. Saya nggak mau pulang. Saya kan belum dapat duit. Nanti saya dicambukin lagi. Mungkin Pak Bari gak akan sekejam itu kok. Kamu kan lagi sakit. Yaudah yuk kita pulang. Mau kemana tuh anak? Kurang ajar. Kurang ajar lo, Pade. Belum dapat duit banyak, udah mau balik ke mobil. Atau jangan-jangan lo mau kabur ya? Enggak kok, kami cuma mau istirahat. Soalnya adik sakit. Bohong. Benar adik sakit. Lihat aja mukanya udah pucat. Lu paling bisa ikut. Rasakan! Rasakan! Ampun! Ampun! Sakit! Ampun! Pak, jangan Pak. Kasihani dia. Dia memang benar-benar sakit. Tadi aja dia muntah-muntah. Ayo, lo ngemis lagi sana, cepat! Hei! Emangnya lo siapa ngatur gue? Hah? Gue ini bos lo. Jadi gue yang ngatur lo. Bukan lo yang ngatur gue. Kurang ajar lo ya. Sana, ngemis lagi. Cepet! Cepet! Kasihanin saya, Bu. Saya lagi sakit. Makasih ya, Bu. Iya. Hati-hati. Kalau sakit, kamu pulang aja. Ini buat kamu. Makasih ya, Bu. Perkiraan gua bener. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa dapat uang banyak. Woi, jangan lari, kejar, kejar. Jangan lari. Kejar. Woi, lari, lari. Kabur! Kabur! Yaudah, gimana nih? Hei, jangan kabur berhenti, hei. Tuh, mendingan kita kabur aja yuk. Tapi bagaimana dengan kamu, Dek? Kamu kan nggak mungkin kuat lari. Udah, kamu jangan mikirin saya. Yang penting kamu selamat. Nggak apa-apa kok, Dek. Kalau kita mesti selamat, ya kita selamat bareng-bareng. Dan kalau kita mesti tertangkap, ya kita tertangkap bareng-bareng juga. Lagi pula, tertangkap atau enggak, itu sama aja. Dimanapun kita tinggal, kita merasa hidup seperti di penjara. Ini dia, bawa mereka. Jangan dibawa, Pak. Jangan. Dia sakit. Kasihan, Pak. Jangan. Ibu jangan ikut campur, ini urusan terantip. Pak, jangan dorong-dorong saya. Saya nggak mungkin kabur. Saya lagi sakit. Ya, Pak, betul. Dia memang lagi sakit. Kamu kecil-kecil udah ngemis. Memangnya orang tua kamu nggak ngasih makan? Saya dan teman-teman saya itu yatim piatu. Saya terpaksa ngemis karena ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh kamu? Itu orangnya, Pak. Namanya Pak Bari. Kejar dia. Pak. Hei, mana dia orangnya? Kejar. Kamu di sana. Kamu di sana. Aku sini. Ayo, kejar.
Urus mereka. Saya juga Pak, kehilangan jejaknya. Ya sudah, yang penting anak ini kita amankan dulu. Pak, ada dikejar kereta, Pak. Coba kamu lihat di sana. Ayo, sekarang kita amankan anak-anak ini di mobil. Ayo. Masya Allah, ilahi wa inna ilaihi raji'un. Dia telah mendapatkan hukuman dari Allah karena kekejamannya pada kita. Pemirsa, Bari, seorang bos anak jalanan, telah ditemukan tewas karena terhimpit rangkaian gerbong kereta api saat bersembunyi dari kejaran aparat keamanan. Lelaki itu kabur saat akan diamankan karena telah dicurigai sebagai orang yang suka memeras tenaga anak-anak jalanan dan memaksa mereka menjadi pengemis. Saudara kamu nih. Sekian dari Ratu Kemala untuk Pak! Pak! Duh, Ada apa, Bu? Teriak-teriak. Pak itu Ade, Pak. Astagfirullahaladzim. Adek, Iya. Bari. Berarti Bari yang dimaksud itu adalah Pak Bari, Bu. Iya, itu dia. Orang yang dikenal selama ini sangat dermawan di kampung kita. Iya, itu dia. Siapa lagi, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan sekali si Ade. Kita menitipkan pada orang yang salah, Bu. Gimana, Bu? Bagaimana kita sekarang, Bu? Kita ambil aja dia, Pak. Saya nggak tega. Lebih baik dia hidup menderita sama kita daripada harus ngemis kayak gitu, Pak. Ayo, Pak, jemput dia sekarang, Pak. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Pak, mau kemana, Pak? Ayo, Bu. Bentar, Nak. Ade! Ade! Bibi! Oh, sayang. Aduh, Rizky, maafin Bibi ya, Nak. Bibi bikin kamu menderita. Bibi nitipin kamu ke orang yang salah, sayang. Maaf. Ade juga minta maaf ya, Bi. Ade nggak apa-apa, sayang. Maaf. Ade, mari kita pulang. Lebih baik Ade tinggal di rumah paman saja dengan segala kekurangan daripada Ade menjadi gelandangan seperti ini. Ya? Pulang aja ya, sayang, sama Bibi. Ya? Mama, ada teman Ade, namanya Yanto. Dia boleh kan tinggal di rumah paman? Boleh, Ade, boleh. Boleh, sayang. Sini, sayang. Yuk kita pulang yuk. Ayo kita Tempat pulang. Bibi ya. Ya.